suka bocor, takut roboh. Pengen sekolah. Ya sedih saya, susah untuk makan. Nah ini pokoknya udah mulai tua, jadi kami harus menyelamatkan diri agar tidak terkena pohon. Kecil aja berat banget dan sakit punggungnya. Memiliki kurang lebih 2.200 jiwa, Desa Mulyasari terletak di ujung utara Kecamatan Agra Bintang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Letak pemukiman yang berada di atas bukit mengakibatkan sering mengalami kekeringan. Hal itu sudah berlangsung hingga puluhan tahun. Kondisi kekeringan ini dialami 3 kedusunan yang berada di wilayah Desa Mulyasari, salah satunya Dusun Binongsari. Setiap kemarau tiba, warga terpaksa mengambil air yang terletak di mata air Malimping sejauh 1 km dari pemukiman mereka. Ya, bisa dilihat betapa susahnya mereka untuk mendapatkan air bersih dan kami harus berjalan melewati bukit. Kami harus menaik dan turun bukit untuk sampai ke sumber mata airnya. Banyak sekali lansia di sini yang mengambil air bersih demi kebutuhan sehari-hari. Disinilah salah satu sumber mata air yang ada. Lokasinya di tengah persawahan yang kering. Mata air ini hanya cukup untuk memenuhi kurang lebih 70 orang. Dan sebagian warga terpaksa harus mencari sumber mata air lain yang berada di desa mereka. Nah, inilah potret bukti nyata bahwa mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan air bersih ketika musim kemarau panjang yang melanda di desa ini. Selain kebutuhan air untuk rumah tangga, di sektor pertanian juga sangat memprihatinkan. Warga hanya bisa mengandalkan air hujan untuk pertanian, terutama padi. Akibatnya, warga hanya bisa menanam setahun sekali. Salah satu warga, Ibu Ani, setiap pagi dan sore naik turun bukit untuk mengambil air untuk kebutuhan mandi, cuci piring, dan minum. Biasanya kalau musim kekeringan, musim kemarau, itu nggak ada air yang dekat. Kalau ngambil dari sini kekeringan tiapnya, sekarang udah kelamaannya udah 3 bulan. Biasanya tiap tahun gini. Maunya saya ya tiap kalau itu masyarakat di sini semuanya butuh air yang bagus ya dari pemerintahan minta tolong, minta dibantu untuk kebersihan keluarga di sini, untuk ke rumah gitu ya, masak ibadah gitu. Setiap sehari-hari ya kasihan orang sini. Kalau yang sakit di mana gitu, yang udah tua ngambilnya gitu, udah pokoknya harus minta bantuan dari pemerintahan Berupa apa? Sumur? Ya, sumur itu. Pipa air sampai ya, pipa air yang bagus sampai ke rumah-rumah. Hingga saat ini, warga hanya bisa pasrah dan menunggu bantuan pemerintah agar dibuatkan sumur bor dan bak penampungan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dusun mereka. Ayo Pak, tarik Pak! Nah, ini harus ditarik secara bersamaan. Nah, fungsinya adalah agar letak pohon albasiah yang nantinya akan jatuh tidak mengenai pohon di sekitarnya. Ayo Pak, tarik lagi Pak. Yo, 1, 2, 3, tarik Pak. Nah, memang sulit sekali dan sangat berbahaya pekerjaan ini. Wah.
Jatuhnya malah ke arah kami. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau jencing. Dapat mencapai ketinggian 30 sampai 45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Setelah penantian kurang lebih 7 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok Rp50 hingga Rp150.000 per kubik. Memang masih jauh dari harapan. Namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Ya kalau di kebun kesulitannya jalan terjal gitu. Kadang ada jalan nanjak gimana gitu, susah itu. Kalau musim hujan juga gak bisa lah, kalau kayu gak bisa dimuatin kalau yang jalannya yang terjal gitu kalau musim hujan. Jadi gimana itu kalau lagi musim hujan? Paling musim hujan itu dipikul sama orang. Kalau musim kemarau gini ya diangkut sama motor, engkreg namanya kalau di sini. Untuk harga jualnya sendiri, Pak? Tergantung Berapa? gede kecilnya gitu. Kalau yang gede lah nyampe 300-400 gitu. Kalau yang kecil ya 50.000, paling 100.000 gitu. Ya kalau saya mah ke pemerintah ya harapannya jalan bagus lah dibangun setiap tahun lah gitu. Setelah semua terpotong, kayu kami pikul ke tempat ojek motor yang akan membawanya. Saya mau mencoba pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh pikul di sini karena memang letak jatuh pohon kayu albasia ini berbeda-beda. Jadi letaknya bisa jauh dan juga naik turun perbukitan. Bisa dibayangkan kegiatan mereka, pekerjaan mereka sehari-hari harus seperti ini. Ini saya coba yang kecil aja berat banget dan sakit punggungnya. Ini jaraknya masih jauh banget. Bentar Pak. Aduh sakit. Nih punggung saya sakit banget. Kayaknya berat memang. Yaudah Pak, lanjut lagi ya Pak ya. Bantu Pak. Lokasi pohon yang terletak di tempat yang sulit dilalui motor membuat petani harus merogoh kocek kembali untuk upah buruh pikul. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek engkrek. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Pak Ramlan harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Ya karena memang lokasi penebangan kayu albasia ini di tengah-tengah hutan, jadinya perjalanan untuk sampai ke tepi jalan itu sulit sekali. Medannya juga terjal. Kang, sama Kang. Ya ampun. Nah nih, belum lagi kalau misalnya tergelincir di sebelah kiri saya ini curam sekali ini jurangnya. Ditambah bebannya. Ya ampun. Nah, inilah tingkat kesulitan para ojek engkrek ini ketika membawa hasil panennya. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati dan sering pula mereka terjatuh. Bayangkan dengan bobot 200 sampai 300 kg, motor ini harus diangkut dan gimana caranya biar naik lagi ke atas. Nah ini sedang musim kemarau, bayangkan kalau misalnya sedang musim penghujan akan lebih sulit lagi jalanannya. Memang sangat terjal dan ekstrim. Kejadian seperti ini sering membuat pengemudi cedera dan motor mereka pun rusak. Ongkos ojek engkrek biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per seperempat kubik dihargai Rp25 hingga Rp40.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup resiko.
Tak makan waktu lama, kurang lebih 20 menit, kami pun tiba di tempat penampungan kayu Albasia yang nantinya akan diangkut ke Bogor, Bekasi, dan Jawa Tengah. Ya sedih saya, susah untuk makan. Kalau sehari dapat ya langsung dijual untuk beli beras. Ini pohon kelapanya memang benar-benar tinggi.